Ustadz Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc. Selamat datang di tadabur kita. Ya, Ustaz. Jemaah sekalian berbahagia, seperti pengumuman yang kita sudah edarkan, pada malam hari ini kita kedatangan penceramah tamu. Dan seperti biasa, acara kita tetap susunannya seperti biasa. Bedanya kalau dulu mengaji kita sama-sama, kalau acara tamu seperti ini mengajinya cuma qori kita saja. Sehingga sunnah acara kita yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Lalu kemudian kita ceramah oleh Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi pada hari ini kita lengkap juga, qori'nya dari Singapura, penceramahnya dari Makassar, kemudian penanyanya atau pesertanya banyak di sekitar Pulau Jawa. Walaupun perlu kita sampaikan juga kepada Husnul bahwa peserta kita kalau di tadabur ini 3 negara yang paling banyak. Yang pertama adalah Indonesia, terus kemudian adalah Singapura, kemudian Malaysia. Jadi Singapura dan Malaysia cukup banyak yang ikut di pengajian kita ini. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita memulai memulai majelis tadabur kita pada kesempatan kali ini dengan membuka basmalah dan Al-Fatihah dan salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajr sakhim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz Safi Soleh untuk membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kepada Ustaz Safi Soleh, falyatafaddal masyhura. Alhamdulillah, syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجك. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazna Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita, membacakan kepada kita, memperdengarkan kepada kita ayat suci Al-Quran, ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia beliau dan berkahi kehidupannya lahir dan batin. Sadaqallahu lalil azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustazna, Ustaz kita Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin, MSc, membawakan materinya yang berjudul Puasa Laku Spiritual Memperbaiki Bumi. Kita persilakan kepada beliau dengan waktu 45 menit. Jadi waktu presentasi adalah 45 menit. Setelah itu kemudian kita masuk babakan tanya jawab. Jadi jemaah sekalian berbahagia, beliau ini Pak Husnul Yakin adalah dosen dari Hasanuddin, tapi asalnya dari Jawa Timur. Maka nanti kalau mendengarkan tinggal di Makassar, tetapi medoknya tetap terasa. Jadi tapi biasanya pintar berlogat Bugis. Kemudian saya sampaikan sedikit bahwa selain beliau ini adalah berprofesi sebagai dosen, punya profesi tambahan juga. Biasanya ya menjadi pedagang cincin yang sudah diberkahi. Saya nggak tahu apakah masih berjalan sampai sekarang.
dan juga biasanya badik-badik mistik. Jadi beliau juga pedagang badik mistik. Saya perhatikan presentasinya, gambar terakhir adalah gambar badik mistik. Oleh sebab itulah kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Fadal, 40 menit. Oke, terima kasih Ustaz. Suara saya bisa didengar? Bagus. Oke, saya share dulu bahan presentasinya Ustaz ya. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa tabib qulubina bil qasimi Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين صلاة النور الوجود وإمام كل موجود يصلون عليهم يا أكرم الأكرمين يا أسرار يا أبرار بسر وصفات الكمالية بعدد الصديقية ومعرفة العلوم اللدنية بالطريقة المحمدية والمحبة المحبوبية برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Rusli Malik dan jamaah Tadarus dan Tadabbur Al-Quran yang berkenan mempersilahkan saya untuk men-sharing gagasan tentang puasa. Saya sebenarnya sangat senang sekali, sangat bahagia pada hari ini karena bisa mendapatkan berkah kembali dari Ustadz Rusli Malik yang sudah lama saya tidak mendapatkannya. Kedua, dengan diundangnya saya di sini, saya bisa berkenalan dengan ikhwan dan akhwat Bapak Ibu sekalian dari Singapura, dari Malaysia, dan juga dari Indonesia yang merupakan representasi sebenarnya masyarakat Nusantara. Ide Nusantara itu sebenarnya sangat menarik karena sebelum terjadinya negara Singapura, Malaysia, kemudian Indonesia, kita semuanya sebenarnya disatukan satu konsep, yaitu konsep tentang Nusantara. Oleh karenanya nanti izinkan saya juga mendekati persoalan puasa ini dari sisi kenusantaraannya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, kedua saya ingin mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan wajah saya karena kamera saya agak rusak di laptop saya ini. Saya berusaha untuk memperbaikinya tapi masih error. Kata orang Makassar kayaknya perlu diganti sel itu. Maksudnya diganti seluruhnya. Gitu. Tetapi saya kira tidak nampaknya wajah saya di Zoom meeting ini, saya kira tidak akan mengurangi keberkahan pada malam hari ini karena yang kita bahas yaitu tentang puasa. Saat sekarang ini kita di penghujung Sya'ban dan kemudian sebentar lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap berkenan untuk mengantarkan kita ke bulan Ramadan sehingga kita bisa menikmati dan menyerap seluruh berkah Ramadan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual yang sangat serius. Karena Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang memang diperuntukkan oleh manusia untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya kira seringkali kita melupakan bahwa Ramadan itu tidak sekedar mempunyai efek secara individu, tetapi nanti kita akan diskusikan bagaimana kemudian Ramadan itu seharusnya
memang mempunyai efek secara sosial dan kemudian efek untuk alam semesta ini. Sehingga seharusnya bahwa seperti yang saya tulis di sini, Ramadan itu menjadi sebuah konsep masyarakat Nusantara yang direpresentasikan dalam bahasa Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah bumi yang sudah indah. Seharusnya sudah seperti itu. Nah, pendekatan akan saya lakukan, saya ingin, karena ini adalah majelisnya majelis tadabbur Quran, tadarus dan tadabbur Al-Quran, maka saya ingin menggali persoalan itu dari sisi Al-Quran, kemudian dari sisi kitab-kitab yang lainnya, karena Al-Quran juga menyinggung bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu juga disinggung di kitab-kitab yang lainnya. Nah, lebih khusus lagi kalau kita lihat dari sisi ayat yang tadi dibacakan oleh Qori Bapak Syafi'i Saleh, sebentar saya hilangkan dulu ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya puasa itu bukan diwajibkan untuk umat pada hari ini saja, tetapi kemudian diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat yang sebelumnya. Kata sebelumnya ini menarik tentunya, karena kalau kita lihat di Nusantara ini tradisi berpuasa itu sedemikian kentalnya, gitu ya. Sedemikian sehingga kalau menurut prediksi saya, disitulah kemudian Islam bisa matching dengan agama yang ada sebelumnya di Nusantara ini. Jadi kalau kita perhatikan dari informasi sejarah, agama yang ada di Nusantara ini sebelum Hindu dan Buddha, itu kalau menurut catatan dari Belanda, maksudnya para penjajah Belanda, itu disebut agama dinamisme dan animisme, gitu ya. Itu adalah sebuah pelecehan nasional, ya, pelecehan orang-orang Nusantara. Karena dinamisme dan animisme ini kemudian didefinisikan oleh penjajah Belanda atau penjajah-penjajah yang lainnya, Inggris dan sekitarnya, itu sebagai agama yang menyembah batu, kemudian menyembah pohon-pohon, ya, atau binatang-binatang. Kalau orang menyembah binatang, menyembah batu, itu tidak butuh belajar filsafat, gitu ya. Padahal orang-orang Nusantara ini sebenarnya bukan penyembah batu dan penyembah pohon atau penyembah binatang, tetapi mereka adalah masyarakat monoteis yang kemudian disebut sebagai agama Kapitayan. Kapitayan itu dari kata Sang Yang Taya. Sang Yang Taya itu sangat sangat bersesuaian dengan ajaran Islam, adalah zat yang tidak bisa disentuh oleh apapun yang bersifat materi. Artinya hal-hal yang bersifat material ini tidak akan pernah bisa menyentuh Sang Yang Taya, atau dalam bahasa Arabnya disebut ghaibul ghuyub, gitu ya. Ghaibnya ghaib, gitu. Itu adalah Sang Yang Taya. Makanya kemudian agamanya disebut sebagai Kapitayan, dan agama Kapitayan ini adalah agama yang monoteis, gitu. Nah, ini kemudian sepertinya terekam dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemudian peruntukan orang diwajibkan untuk puasa itu, atau dianjurkan atau disuruh untuk melakukan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, konsep takwa ini kadang juga disederhanakan, padahal konsep takwa ini adalah sesuatu yang bukan sederhana. Ujung dari konsep takwa adalah penciptaan insanul kamil, dan ini nanti akan bersesuaian dengan sifat kenabian yang harus maksum. Orang-orang yang disebut nabi atau yang diidentifikasi oleh Allah sebagai nabi itu harus maksum, dan pelanjutnya juga seperti itu, juga harus maksum. Sehingga la'allakum tattaqun adalah kita diantarkan dengan puasa itu tadi untuk mendekati orang-orang yang maksum. Jadi peringkat kita diangkat oleh puasa ini untuk kemudian menjadi paling tidak orang yang sederajat lebih rendah dibandingkan para maksumin. Nah, selanjutnya, oke. Rasulullah SAW dalam hadis Tabrani, tapi hadis ini juga didhaifkan, saya lihat ya, oleh teman-teman kita Wahabi.
Dia bilang puasalah, niscaya kamu akan sehat. Sumu tasihu, gitu ya. Kemudian hadis berikutnya bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa perut itu adalah rumahnya penyakit dan pengaturan makanan adalah obat utamanya. Tentunya sehat di sini dan juga sakit di sini dalam hadis ini bukan sekedar sehat jasmani, tetapi lebih dari itu adalah kesehatan rohani. Nah, ini seringkali saya kira diabaikan oleh banyak orang bahwa seolah-olah bahwa puasa itu hanya mempunyai efek atau berakibat pada kesehatan jasmani saja. Padahal kesehatan yang paling terpenting itu adalah kesehatan rohani. Dari kesehatan rohani inilah yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan jasmani sebenarnya. Jadi kalau kita sebelum mengalami sakit jasmani, sebenarnya kalau orang yang kasyaf itu sudah bisa melihat bahwasanya orang ini mengalami sakit rohani duluan, gitu. Karena dalam beberapa tradisi orang-orang yang senang dengan meditasi itu ada namanya badan eterik. Nah, badan eterik ini rusak duluan sebelum orang itu mengalami penyakit jasmani. Nah, oleh karenanya pesan dari Rasulullah SAW ini, puasalah agar kamu sehat, tentunya bukan adalah sehat jasmani saja, tetapi kemudian itu adalah sehat rohani. Yang kedua, sehatnya juga itu bukan sehat secara individu, gitu ya, tetapi kesehatan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW atau yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika orang itu puasa adalah kesehatan secara lingkungan, gitu ya. Karena akan absurd kalau kemudian orang bisa sehat secara individu, kemudian lingkungannya rusak. Itu tidak mungkin. Ya. Ambil contoh yang sangat sederhana, misalnya kalau kita dibekap dalam sebuah ruangan tanpa oksigen, meskipun kita mempunyai kesehatan yang prima, lama-kelamaan kita akan menjadi sakit. Ya. Atau meskipun kita sakit, kalau kemudian kita dimasukkan pada sebuah ruangan di mana di situ banyak sekali penderita COVID, maka kita juga akan sakit, gitu kan? Karena tubuh individual kita ini tidak bisa tidak selalu dan niscaya berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Seperti gambaran yang saya tampilkan di sini bahwa bumi ini membutuhkan tumbuhan, sebagaimana juga tumbuhan kemudian membutuhkan bumi. Kesehatan dari tumbuhan ini bergantung kepada kesehatan bumi, dan kemudian kesehatan bumi ini juga nantinya akan bergantung kepada kesehatan tumbuhan. Artinya relasi antara kesehatan individu dan lingkungan itu sangat kuat dan itu tidak terbantahkan sebenarnya. Nah, sehingga pesan Rasulullah ketika kita disuruh puasalah untuk kamu sehat, itu sehat yang dimaksud bukan sekedar sehat jasmani, bukan sekedar kesehatan individu, akan tetapi itu adalah kesehatan rohani dan juga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Dan lingkungan di sekitar kita itu mempunyai aspek rohanianya juga. Nanti kita akan lihat apakah bisa kita buktikan seperti itu. Nah, Al-Quran kalau kita lihat pada saat kita disuruh untuk makan dan minum tanpa berlebihan, pada saat yang sama kita nanti akan menemukan juga bahwa ayat-ayat Al-Quran juga sangat melarang kita, atau Allah sangat melarang kita melakukan kerusakan di atas bumi. Seperti surat Al-A'raf ini, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Yang dipanggil di sini adalah Bani Adam, kemudian disuruh berpakaian yang bagus ketika akan ke masjid, dan makan dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Dan berlebihan ini mempunyai hal yang sama, ya, kalau kita lihat di beberapa teks para mufassir dengan kata mubadzir, orang yang berhidup boros. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bahwa
orang yang mubadzir itu orang yang hidup boros, orang-orang yang berlebihan itu adalah ikhwan syayatin, adalah saudara dari setan. Seperti yang saya tulis di situ, bahwa kalau kita lihat dari teks bahasa Melayu, saudara itu dari kata seudara, artinya kita hidup seudara dengan setan kalau kita dalam kondisi mubadzir. Nah, Bapak Ibu jemaah tadarus dan tadabbur Al-Quran yang sangat berbahagia, kalau kita lihat sampah di lingkungan sekitar kita, saya tidak punya pengalaman di Singapura, mungkin Singapura tidak ada, kemudian Malaysia juga mungkin tidak ada. Tetapi kalau kita di Indonesia, sampah itu terdiri dari 70 sampai 80 sampah organik dari keseluruhan itu. Sampah organik ini dari mana? Dari makanan kita. Gitu. Ya, jadi menarik itu. Bahwa gunungan sampah yang baik yang ada di Bekasi misalnya atau kayak di Makassar di sini di Tamangapa itu juga menggunung gitu. Gunungan-gunungan itu dari sampah makanan kita gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita jangan israf, jangan berlebihan, kemudian jangan hidup boros gitu ya. Nah, kemudian ada studi yang menyebutkan juga bahwa 30 sampai 35% sayur mayur yang dijual di pasar itu berakhir menjadi sampah. Itu kan luar biasa besar juga. Nah, sampai hari ini kita juga khususnya di wilayah Asia Tenggara ya. Saya tidak tahu di Singapura tentunya dan juga Malaysia, tapi di Indonesia sampah ini tidak digunakan untuk apa-apa. Dia dibiarkan saja kemudian mengalami dekomposisi dan kemudian menyebarkan bau busuk kemana-mana. Tamangapa itu jaraknya jauh dari tempat saya, tetapi bau busuknya itu setiap pagi atau kadang-kadang setiap malam masih tercium di tempat tinggal saya. Nah ini kan seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika orang itu tidak berpuasa, dia tidak akan mendapatkan kesehatan, dan kesehatan yang dimaksud adalah bukan sekedar kesehatan individu tetapi juga kesehatan lingkungan. Ketika orang tidak berpuasa atau tidak mempraktekkan puasa dengan konsep kenabian, dengan konsep nubuwah, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Seperti contoh kecilnya adalah pembiaran terhadap tempat sampah seperti ini. Padahal kalau kita pernah berkunjung ke Swedia, ke Gothenburg, itu trennya, subway-nya dienergi oleh energi sampah. Gitu. Teknologi itu sangat-sangat sederhana sebenarnya, tetapi kemudian kita tidak pernah mengadopsinya. Teknologinya tidak serumit teknologi nano dan sebagainya, dan itu juga bisa kita beli sebenarnya. Tetapi sampai hari ini pemerintah kita dan masyarakat kita juga tidak berupaya untuk membeli itu, sehingga kemudian sampah yang harusnya tidak menjadi sampah itu akhirnya merusak lingkungan kita. Oke, kita lanjutkan di ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Nah, ini Al-Qur'an ini menceritakan betapa orang-orang itu sebenarnya selalu ngeles gitu ya. Ketika ditunjukkan bahwa kamu itu bikin kerusakan, janganlah kamu bikin kerusakan. Argumentasinya dibilang kami ini membangun, gitu kan? Jadi proses pembangunanisme yang terjadi di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya ini seolah-olah adalah, kalau kita lihat secara serius ya, seolah-olah adalah pembangunan, padahal sebenarnya adalah perusakan, gitu ya. Seharusnya mereka membekali diri sebelum membangun itu dengan AMDAL, tetapi AMDAL ini tampaknya seperti surat secara formalitas saja. Kebetulan saya mengajar AMDAL, dan beberapa dokumen yang pernah saya teliti itu, AMDAL ini cuma sekedar dokumen, tindak lanjut dari AMDAL itu hampir kita tidak temukan. Beberapa minggu yang lalu saya lagi monitoring pencemaran di Sungai Tello, sungai yang dekat dengan universitas saya. Saya lakukan monitoring selama 7 hari. Hari kedua, saya menemukan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Di salah satu anak sungai yang menuju Sungai Tello itu warnanya sangat hitam, gitu kan? Padahal kalau kemudian kita tanyakan ke wali kota, ke siapa saja atau yang mempunyai
kewenangan terhadap Sungai Teluk itu, dia bilang, saya tidak merusak, innama nahnu muslihun. Sungguh kami ini adalah orang-orang yang membangun, gitu kan. Padahal mereka tidak melakukan pembangunan apa-apa sebenarnya. Nah, indikasinya sudah diberitakan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian surat yang lainnya menyebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini nanti menarik kata muhsinin, nanti kita lihat. Allah menyebut jangan melakukan kerusakan karena bumi ini sebenarnya sudah diperbaiki, dipercantik tadi itu. Makanya orang Nusantara ketika menerima Islam karena mereka sudah punya konsep dari awal memayu hayuning bawono, memperindah. Konsep pembangunannya orang Nusantara itu adalah memperindah sesuatu yang sudah indah, ya. Maka dengan masuknya Islam, mereka dengan mudah menerimanya karena Islam juga mengajarkan hal yang sama, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mempercantik bumi ini, alam semesta ini, jangan dirusak, tapi justru harus kamu perbaiki dengan konsep puasa tadi. Oke, selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 168 kita menemukan ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini tampaknya sesuai dengan ayat tentang mubadzir tadi itu, kita dianjurkan oleh Allah untuk makan sesuatu yang tidak sekedar halal, gitu ya. Ikan bandeng halal, gitu ya. Ikan mas halal, tetapi cari yang thayyiban, gitu ya. Kalau kemudian atau daging ya, daging kambing itu halal, tetapi bagi orang yang kena stroke itu harusnya tidak dimakan karena dia tidak thayyib, gitu ya, tidak mempunyai efek yang bagus untuk tubuhnya. Durian, waduh, nikmat banget itu, gitu ya. Apalagi durian dari Palopo dan sebagainya itu sangat halalan. Tetapi bagi orang yang kena diabetes, kemudian ada stroke-nya juga, ada jantungnya juga, karena diabetes itu bisa kemana-mana, ya jangan dimakan itu. Menurut perintah Al-Quran ini, karena dia tidak thayyib, tidak bagus untuk orang yang thayyib. Kurma bagus, gitu ya, enak gitu, karena manisnya begitu bisa menyegarkan pikiran kita. Tetapi bagi orang yang kena diabetes, ya jangan terlalu banyak makan kurma, gitu kan. Ya sekedarnya saja, asal ya, bisa apa yang kemudian disebut memenuhi sunnah Rasul dan sebagainya. Tetapi jangan terlampau banyak. Bahkan saya menemukan video hari ini, Sayyid Ali Khamenei, rahbar, pemimpin spiritual Islam Iran, sudah sejak lama dia tidak mengkonsumsi hal-hal yang manis dan yang lezat-lezat, katanya gitu. Nah, tampaknya ini berkaitan sekali dengan materi diskusi kita pada malam hari ini, karena yang manis dan yang lezat-lezat itu memang biasanya tidak thayyib pada kondisi tertentu, apalagi orang sudah setua rahbar mesti menjaga kesehatan dan sebagainya. Dan mungkin juga hal-hal makanan yang seperti itu bisa mengurangi intensitas kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata thayyib ini menurut Syekh Raghib Al-Isfahani adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Jadi enaknya itu tidak sekedar pada indera, tetapi juga pada jiwa. Jadi orang yang tadi yang saya bilang, kalau dia sakit atau mengidap stroke dan sebagainya, janganlah makan daging kambing terlampau banyak, karena itu tidak thayyib. Nah, kemudian di samping itu, bahwa makan itu mesti thayyiban ini bisa berarti suci dan bersih. Ini ada kaitannya dengan lingkungan kita. Kita tidak akan pernah bisa memproduksi makanan yang bersih, makanan yang bagus, kalau kemudian lingkungan kita misalnya tempat menanam sayur-sayuran itu tercemar dengan pestisida, ya, atau tercemar dengan logam, tercemar dengan bahan-bahan pencemar yang lainnya yang bisa membahayakan kalau itu terkonsumsi oleh manusia dan kemudian mempunyai efek akumulatif. Efek akumulatif itu hari ini kita makan memang tidak ada persoalan, tetapi kalau terus-menerus karena tubuh tidak bisa mendegradasi bahan pencemar yang persisten tadi, yang
tetap yang tidak bisa dirubah tadi itu oleh tubuh, maka dia akan terakumulasi bisa di ginjal, bisa di hati. Nah, itu adalah makanan yang tidak thayyib, dan makanan yang tidak thayyib ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan di mana makanan itu kemudian diproduksi. Ini juga sesuatu yang sama, sesuatu yang baik itu tidak membahayakan tubuh dan pikiran kita, karena ada beberapa bahan pencemar yang bisa mempengaruhi kerja otak kita, gitu ya, sehingga otak kita bisa lambat untuk berpikir, atau kemudian juga bisa menimbulkan berbagai hal seperti kanker dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya puasa itu tidak sekedar memindahkan proses memakan sesuatu dari siang kemudian di malam, tidak begitu konsepnya. Tetapi kemudian yang kita lihat di masyarakat kita yang terjadi adalah seperti itu ya. Kalau di tempat saya ini di daerah BTP namanya, itu sepanjang jalan dari pintu gerbang menuju ke rumah saya itu kalau puasa itu berderet itu. Jadi kalau slogan para pecinta Imam Hussein itu setiap jengkal adalah Karbala, gitu ya. Kalau di sini setiap jengkal adalah orang menjual nasi kuning, gitu, atau setiap jengkal itu orang menjual es buah dan sebagainya pada saat puasa. Jadi berderet gitu. Padahal harusnya puasa itu justru terkurangi konsumsi aktivitas mengkonsumsi itu, sehingga kemudian kita bisa saving beberapa hal ya, kemudian untuk sedekah, untuk zakat dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita adalah tidak seperti itu, dan kita harus segera menghindarinya, karena kemudian ada perintah dari Allah agar kita makan itu tidak berlebihan ya. Kemudian tidak boros, karena innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin, dan kemudian tidak menghasilkan kerusakan, karena kalau kemudian biasanya pada saat kita puasa itu sepertinya semuanya mau dimakan gitu ya, sehingga kemudian kita menyiapkan buka puasa itu dengan sangat banyak sekali, dan akhirnya kemudian nanti menjadi sampah organik. Sampah organik ini nanti bisa kemudian mencemari lingkungan seperti yang saya sebutkan tadi kalau tidak dimanage dengan bagus sampah tersebut. Oke. Nah, kemudian dengan puasa ini kita kan dilatih ya. Awalnya kalau kita sebelum puasa itu menganggap bahwasanya kalau besok itu misalnya kita tidak makan, maka kita tidak bisa bekerja. Padahal dengan puasa ternyata dalam rentang waktu jam puasa itu, jam di mana kita tidak makan, kita masih bisa bekerja, gitu kan? Apalagi kalau orang itu sudah terbiasa. Mungkin kalau 1-2 hari masih oleng-oleng sedikit itu ketika menjelang puasa. Tetapi kalau ikhwan dan akhwat yang sudah terbiasa puasa 3 bulan, yaitu puasa Rajab, kemudian dilanjutkan Sya'ban, kemudian dilanjutkan Ramadan, itu puasa kemudian nantinya akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Justru ketika tidak puasa itu menjadi tidak biasa, gitu ya. Jadi lapar itu akhirnya menjadi nikmat, dan kenyang itu menjadi malapetaka. Kita akan tidak enak perut kita atau badan kita saat kita kenyang, tetapi justru ketika kita lapar kita merasa enak. Itu yang teman-teman yang sudah terbiasa dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Makanya yang sudah pernah mengalami itu tidak akan heran kalau kemudian ada cerita. Jadi kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama itu dulunya kayak misalnya kiai yang mendirikan Pondok Lirboyo, itu 25 tahun sebelum dia mendirikan pondok pesantren itu, artinya dia masih menjadi santri, itu sudah puasa. Dan kemudian dia puasa terus selama hidupnya, sejak dia jadi kiai dan sampai meninggal. Gitu ya. Ini karena memang manusia Nusantara itu, kalau saya lihat dari beberapa manuskrip sejarah, itu adalah manusia-manusia yang sangat kuat sekali dalam menjalankan ritus puasa itu. Anggap saya ambil contoh misalnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan awalnya adalah berandalan, ya. Kemudian dia ketemu dengan Sunan Kalijogo, disuruh menjaga tongkatnya Sunan Bonang, akhirnya dijaga, dan itu lama sekali sampai tongkat itu tumbuh. Menjadi tongkat yang ditancapkan tadi itu tumbuh daun-daunnya
di batang tongkatnya itu ya. Nah ini kan menunjukkan dia mampu untuk bertahan puasa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah kalau orang yang sudah terbiasa dengan puasa seperti saya katakan tadi, dia akan justru akan tidak enak ketika kenyang. Nah dengan begitu akan terbuka kesadaran diri kita bahwa sebenarnya yang mengendalikan diri kita saat sekarang ini bukan materi, tetapi justru ruhanilah yang kemudian mengendalikan yang materi. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita cermati lebih jauh bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ingin menyadarkan kita bahwa ruhanilah yang paling terpenting dibandingkan dengan yang lain. Misalnya kita disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan kita disuruh menyadari bahwa kita ini tidak ada, gitu ya. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya itu bergantung keberadaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat juga seperti itu. Makanya kita disuruh mengikat burung hayal itu sedemikian sehingga terikat total. Kemudian hubbud dunya, kecintaan kepada materi, keterikatan kepada materi juga harus dihilangkan. Baru saat seperti itu kita bisa sholat 100% khusyuk. Tetapi itu kan semuanya kita butuh latihan. Nah, itu nanti akan disokong oleh latihan puasa sehingga memunculkan kesadaran dalam diri kita bahwa pada saat sholat itu betul-betul kita tawajuh, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan betul-betul bisa mengikat burung khayal dan sekitarnya. Nah, kemudian apa peruntukannya materi saat sekarang ini? Setelah kita menyadari bahwa ruhanilah yang paling mengendalikan materi itu, atau ruhanilah yang paling penting di dalam diri kita. Ya dia itu seperti enzim ya. Enzim kita ketahui kalau dalam proses kimiawi itu dia tidak dia ikut ikut berproses dalam proses kimiawi, tetapi dia tidak masuk pada produknya. Jadi ruhani ini seolah-olah dialirkan ke alam materi. Jadi kalau saya memakai terminologi tidak terperangkap oleh materi. Beberapa meditator atau orang-orang meditasi yang lainnya itu menyebut bahwasanya ruhani ini terjebak atau terperangkap dalam materi, makanya kemudian kita keluarkan dengan cara meditasi dan sebagainya. Kalau saya menyebutnya tidak seperti itu. Ruhani ini dialirkan di dalam jiwa untuk kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia enzim ini seharusnya tidak menjadi penting, dia cuma mempercepat prosesnya saja. Nah itu seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladangnya akhirat. Gitu. Namanya ladangnya tempat bercocok tanam, gitu ya. Nah nanti akan menghasilkan buahnya itu adalah buah di akhirat, gitu. Nah, ini sangat relevan sekali kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, surat Al-Qasas 7 ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, la tansi nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Kembali di sini Allah menyinggung tentang jangan mencari kerusakan, jangan menciptakan kerusakan. Jadi awal kalimat dari ayat ini adalah wabtaghi, kemudian di situ juga wabtaghi fima ataqallah, carilah jalan menuju Allah, ad-darul akhirah, kemudian lawan dari mencari itu adalah wabtaghil fasad. Jadi kita bergerak menuju kepada Allah itu tidak harus dan tidak boleh sembari kemudian menciptakan kerusakan. Justru kerusakan itu akan terhindarkan kalau kita betul-betul mencari akhirat. Dan kemudian disebutkan bagaimana cara mencari akhirat itu, wala tansi nasibaka minad dunya. Nah, jadi kamu lupakan bahwa kamu itu ada pada enzim. Kamu membutuhkan enzim yang namanya dunia. Tetapi enzim ini jangan kamu bawa kemana-mana, gitu ya. Enzim ini harus tetap saja di dunia ini, dan dia tidak boleh ikut dalam produknya. Makanya dari ayat ini bisa kita ketahui juga bahwa ketika orang itu membuat kerusakan, adalah orientasinya adalah pada enzim, orientasi hidupnya adalah pada dunia. Jadi akhir tadi dihilangkan dan justru kemudian dunia menjadi fokus, atau dia mencampur adukkan antara dunia dan akhirat. Padahal harusnya tidak seperti ini. Harusnya tidak seperti itu, bahwa akhirat adalah orientasi awal, kemudian dunia ini dipakai untuk mengendarai untuk menuju akhirat, sebagaimana disampaikan
tadi oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan kita sekarang ke yang non dalil dulu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan pemanfaatan lingkungan, gitu ya, karena puasa ini kan nanti akan berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan karena kita butuh berbuka puasa dan sebagainya. Nah, pemanfaatan lingkungan itu kalau kita bisa kategorisasi mulai dari revolusi industri, yaitu ada pendekatan yang bersifat antroposentris. Antroposentris ini apa? Yaitu menyebutkan bahwa manusia ini adalah sentral dari kehidupan di alam semesta ini. Oleh karenanya, karena manusia ini sentral, semua yang ada di alam semesta ini harus menghamba atau harus berkontribusi kepada manusia. Oleh karenanya, dengan konsep ini, kalau kemudian kita mengekstrak atau mengambil hasil bumi di hutan atau hasil bumi di lautan, maka sebesar apapun kita ambil, asal itu untuk kepentingan manusia, itu is okay, itu adalah sesuatu yang sah, yang bisa dilakukan. Nah, menurut beberapa ahli lingkungan, konsep antroposentris inilah yang menyebabkan, atau paradigma antroposentris inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, konyolnya menurut para peneliti lingkungan, paradigma antroposentris ini sangat disupport oleh pemahaman terhadap agama Ibrahimi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Di Islam nanti akan ada konsep tentang khalifah fil ard, gitu kan? Kemudian di Kristen nanti ada konsep imago Dei, di Yahudi juga seperti itu, bahwa manusia ini adalah citra Tuhan, karena dia citra Tuhan, dia harus dilayani dan sebagainya. Dan kemudian setiap orang merasa berhak, merasa bahwa mereka ini adalah khalifah fil ard, gitu. Padahal khalifah itu di mana-mana, gitu, dalam konsep apapun harus ada SK, gitu kan? Yang dapat SK itu kan cuma Anbiya wal Mursalin dan kemudian 13 manusia suci, gitu ya. Kok kemudian kita merasa mendapatkan SK, gitu ya. Nah, tetapi ini adalah cara berpikir dari para ahli lingkungan yang mungkin tidak pernah ikut tadarus dan tadabbur Al-Quran di Zoom meeting ini, sehingga mereka tidak bisa memahami Islam dengan baik. Padahal kalau kita lihat Islam dan teks-teks agama-agama yang lain, itu sebenarnya tidak antroposentris. Nah, kita lihat. Nah, kemudian karena antroposentris ini dianggap sebagai sebuah gagasan yang merusak lingkungan, akhirnya beberapa pemikir lingkungan mengedepankan sebuah konsep biosentris, bahwa yang menjadi sentral itu bukan hanya manusia, tetapi semua hal yang hidup di alam semesta ini harus menjadi fokusnya, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya sentral manusia, tapi setiap makhluk hidup, misalnya bakteri itu juga harus diperhatikan, tumbuhan itu juga harus diperhatikan, binatang itu dari yang buas sampai yang tidak buas itu juga harus diperhatikan, dan seluruhnya harus diperhatikan dalam konsep pembangunan. Nah, tetapi saya tidak akan menceritakan terlalu banyak teori ini. Jadi singkat cerita, kemudian biosentris juga dikritisi oleh ekosentris. Orang-orang ekosentris, biosentris itu terlampau memperlihatkan terlalu fokus pada makhluk biologis, gitu ya. Padahal di alam semesta ini bukan hanya makhluk biologis, tetapi ada abiotik. Jadi ada kepentingan biotik dan kepentingan abiotik. Nah, kalau kemudian kita fokus saja pada kepentingan biotik, nanti abiotiknya juga bisa rusak. Gitu ya. Oleh karenanya, kepentingan pembangunan itu harus mempertimbangkan kepentingan biotik dan juga abiotik dan interaksi antara keduanya. Gitu. Nah, di tengah-tengah ini nanti ada varian dari ekosentris, misalnya ekofeminisme dan berbagai yang lainnya. Nah, kemudian ada salah seorang peneliti dari Australia namanya Warwick Fox. Dia menulis buku tentang transpersonal ecology, jadi ekologi transpersonal. Tampaknya si Warwick Fox ini diinspirasi oleh teori psikologi tentang transpersonal psychology oleh Abraham Maslow, gitu. Maslow ini kan nanti mengikuti Jung kemudian mendekonstruksi konsepnya Freud tentang alam bawah sadar. Kalau Freud menganggap bahwa alam bawah sadar itu adalah sumber malapetaka, si Jung kemudian mengkritisi gurunya ini bahwa tidak seperti itu, bahwa alam bawah sadar ini justru kemudian adalah tempatnya hal-hal yang bersifat fitrawi dalam terminologi Islam, ya. Kemudian nanti ini dibawa oleh dikembangkan oleh Maslow, bahwasanya
alam bawah sadar itu adalah sumber yang fitrawi, dan kemudian antara satu individu dengan individu yang lain itu sebenarnya bisa saling menukar gitu, alam bawah sadar ini, karena itu dihubungkan oleh sebuah konsep jiwa universal gitu. Makanya konsep pendekatan psikologisnya Abraham Maslow itu adalah disebut transpersonal psychology. Jadi orang itu bisa menterapi orang yang sakit jiwa dan sebagainya ketika dia menjadi pasien yang diterapi itu. Gitu. Itu mengingatkan kita kepada sebuah sabda Nabi yang pada waktu itu Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, kemudian melintaslah orang gila. Nah, sahabat-sahabatnya berteriak, Majnun, Majnun, gitu. Kemudian Rasulullah melarang, dia bilang jangan bilang dia Majnun, tapi sebutlah dia huwa musab, katanya, dia kena musibah. Terus Rasulullah mendefinisikan al-majnun. Jadi menarik itu definisi Rasulullah tentang al-majnun. Al-majnun huwa yustaqimu 'alal ma'siyah. Orang yang disebut majnun atau ketempelan jin itu adalah orang yang yustaqimu 'alal ma'siyah. Istiqomah dalam maksiat. Jadi, nah tampaknya ini mempunyai kaitan menarik dengan transpersonal psychology. Nah, transpersonal psychology ini kemudian dibawa oleh Warwick Fox dalam pengelolaan untuk pemanfaatan sumber daya alam, bahwa manusia bisa mengelola alam semesta ini dengan bagus pada saat dia bisa menyadari hal-hal yang di luar dirinya, termasuk bakteri, termasuk fitoplankton, termasuk zooplankton, ikan, binatang buas, binatang yang tidak buas, tanaman dan sebagainya, gunung-gunung dan sebagainya itu. Nah, itu konsep yang ditawarkan oleh Warwick Fox dengan transpersonal ecology. Akan tetapi kalau kita lihat baik dari biosentris, ekosentris, ekologi transpersonal itu diinspirasi oleh konsep Barat, yaitu tentang demokrasi, bahwa semua hal ini bisa berjalan tanpa harus diatur. Setiap orang bisa jadi pemimpin. Nah, tampaknya kalau kita lihat secara ekosistem itu juga tidak benar. Kemudian secara teks juga dari sisi teks keagamaan itu juga tidak benar. Makanya saya ingin membuat sebuah konsep tersendiri, yaitu transcendental ecology atau ekologi transenden. Nah, ekologi transenden ini diinspirasi dari apa? Sebenarnya diinspirasi dari sila keempat Pancasila. Jadi kalau kita lihat ini adalah piramida sosiologisnya Ali Sariati. Di bagian bawah ini adalah floating mass. Floating mass itu apa? Yaitu masyarakat yang kalau misalnya ada pemilu dan sebagainya, itu mereka yang memilih orang karena dibayar, gitu ya. Itu floating mass ya, karena dia digerakkan oleh sebuah kekuatan yang lebih di atasnya. Kemudian di atas floating mass ini adalah worker, pekerja. Jadi orang-orang yang ke universitas kemudian jadi dokter dan sebagainya, ini worker lah, gitu ya. Orang yang jadi insinyur pertanian, insinyur perikanan dan sebagainya, itu adalah worker semuanya. Nah, nanti setingkat lebih tinggi dari worker ini ada seorang ilmuwan, gitu ya. Jadi dia meneliti sebuah konsep yang diperoleh dari para intelektual. Ini sebenarnya kalau kemudian kita bawa ke Nusantara pada saat Majapahit dulu, mungkin ilmuwan ini adalah kesatria, ya. Kemudian intelektual itu adalah Brahmana, gitu ya. Nah, oleh karenanya kita mendapatkan konsep Pancasila, yaitu sila keempat. Ini sila keempat ini menarik karena apa? Saya paling tidak paham dari saya belajar awal tentang Pancasila sampai kemudian saya ketemu Ustaz Rusli, baru kemudian saya paham, ya. Sila keempat itu menyebutkan begini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Rakyat sudah jelas, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu siapa? Hikmat itu abstrak sekali. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari struktur bahasa Melayu, jadi saya pernah menemukan satu hasil penelitian ilmuwan dari Malaysia, bahwa bahasa Melayu itu dari kata mullah. Mullah kemudian bergeser menjadi mulaye kemudian jadi Melayu. Sayang paper itu tidak saya copy, ya, atau pernah saya copy tapi kemudian hilang. Itu paper saya baca di perpustakaan di Unhas. Jadi dulu ada eksodus para ulama dari Persia yang kemudian disebut dengan mullah itu ke wilayah Melayu. Nah, para indigenous people yang ada di Sumatera itu menyebut bahwa ulama ini menggunakan bahasa mullah, gitu. Nah,
bahasa mullah ini kemudian bertransformasi menjadi bahasa Mulaye. Makanya banyak sekali bahasa Melayu kita ini adalah meminjam bahasa Persia, misalnya bandar, sanggar, gitu ya, apalagi itu anggur dan sebagainya, itu banyak bahasa Melayu yang kita ambil. Sehingga kalau kita lihat hikmat tadi, itu hikmat sebenarnya dari berasal dari kata dalam bahasa Arab. Kemudian tapi pengejaannya adalah matite, hikmat. Berarti itu menggunakan langgam Persia, gitu ya. Versi Persia. Kalau bahasa Arabnya harusnya hikmah, gitu ya. Tetapi hikmat. Nah, hikmat ini terjemahan gampangnya adalah filosof. Nah, sebenarnya di sila keempat ini adalah konsep wilayatul faqih, itu sudah ada di sila keempat, gitu ya. Jadi kalau kemudian orang Syiah apakah perlu mempertahankan Pancasila? Bukan lagi mempertahankan, harus mempertahankan dan mengajarkan, karena sila keempatnya ini, sila keempatnya Pancasila adalah konsep wilayatul faqih, gitu. Jadi seorang pemimpin di suatu negeri itu harus seorang intelektual, dan ini konyolnya itu diterapkan di Iran, gitu ya, tidak diterapkan di Indonesia atau di wilayah Nusantara kita, gitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan teks yang berkaitan dengan al-hikmat tadi itu, ya. Siapakah kelompok orang yang disebut dengan al-hikmat tadi itu? Kalau kita lihat di surat Anbiya 105 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini diwariskan atau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Dan ini menurut Allah sudah diceritakan di beberapa kitab yang lainnya, gitu ya. Salah satunya adalah Zabur, gitu ya. Nah, persoalannya, apakah kita bisa membuktikan saat sekarang ini bahwa Zabur itu menyebut hal yang sama dengan teks ini, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan ternyata betul itu Al-Qur'an. Di Zabur atau Psalms ini adalah Zabur, ya, disebutkan sadiqim yarithu arets ve skenu la'at alaiha. Jadi the writers themselves will possess the earth and they will and they will reside forever upon it. Nah, ini teks ini sama betul, yang saya kasih merah ini betul-betul sama. Yereshu itu mewarisi, aret itu al-ardun, gitu ya. Jadi, dan kemudian di Al-Quran menyebut salihun, di bahasa Hebrew atau bahasanya orang Yahudi disebut sadiqin. Ini mirip-mirip dengan sadiqin. Jadi salihun itu setara dengan sadiqin, dan betul-betul ini teks yang sama persis, gitu ya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithu ibadiyas salihun atau sadiqim yarithu arat fayaskinu alaiha. Ini betul-betul sama, gitu ya. Nah, menarik lagi di Syir Hashirim, yaitu Kidung Agung atau The Song of the Song. The Song of the Song ini adalah teks yang disampaikan oleh Sulaiman. Nah, di pasal 5 ayat 16 ini disebutkan Hiko mamtakim vekhulo mahmadim zedodi wa zerai benod Yerusalem. Persoalannya adalah orang Yahudi menerjemahkan Mahmadim ini dengan kata sifat, gitu ya. Padahal kalau kita lihat Mahmadim ini betul-betul sama dengan kata Muhammad, sama persis hurufnya, mim ha mim dal itu sama, gitu ya. Nah, tapi kemudian nanti ini Mahmadim, kenapa ada dim, ada imnya ini menunjukkan jamak. Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, orang Yahudi dan Kristen menyebut bahwa hiku mamtakim, orang yang berkata, orang yang mulutnya manis, gitu ya. Itu kemudian wekhulo mahmadim. Wekhulo ini sama dengan bahasa Arab kulluh, gitu ya. Nah, kemudian mahmadim. Mahmadim ini harusnya Muhammad dalam bentuk jamak, Muhammad dalam artian jamak, gitu ya. Tapi diterjemahkan di Bible atau punyanya orang Yahudi disebut desirable, orang yang diinginkan. Memang bisa berarti seperti itu, tetapi Mahmadim ini bisa juga diartikan terpuji, dan kemudian ini adalah sebenarnya indikasi Muhammad. Nanti kita lihat apakah betul. Nah, kemudian Z itu hada, ya, ini adalah kekasihku, dodi itu kekasih. Wazirai,
konyolnya di sini diterjemahkan my friend atau temanku. Ini kan terjadi penurunan ya, kalau awalnya orang disebut kekasih kok kemudian selanjutnya disebut sebagai kawan saja gitu kan. Nah, padahal kata ro'i ini sama dengan bahasa Arab. Ro'i, hadis yang sangat terkenal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, gitu kan. Jadi ro'i ini adalah pemimpin. Jadi kalau kita boleh terjemahkan, hiku mamtakim wehulu mahmadim zedodi wa zeroi benod Yerusalem. Ini seperti ini. Yang mulutnya manis, seluruhnya itu adalah Muhammad. Inilah kekasihku. Inilah inilah kekasihku dan inilah pemimpinku, kata Sulaiman. Benot Yerusalem, wahai perempuan-perempuan Bani Salim. Benot ini juga sama dengan bahasa Arab, banat, gitu ya, perempuan. Duhai perempuan-perempuan Yerusalem. Nah, ini akan dikuatkan oleh ayat sebelumnya sebenarnya. Karena ayat sebelumnya ini saya mau ini dulu. Nah, ayat sebelumnya ini menyebutkan seperti ini. Dode sawe adom dagul merfafa. Nah, ini artinya putih bersih merah cerah. Dodi sawe adom dia mempunyai, sebentar saya lihat yang sini. Dodi ini Dodi itu adalah my beloved, orang yang saya cintai, yang kulitnya putih kemerah-merahan. Syah ini adalah putih, kemudian wa adom dan red dan warnanya merah. Dagul itu adalah pemimpin, kemudian mirvava itu 10.000. Nah, kalau kita rujukkan kembali kepada sejarah Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan penaklukan di kota Mekah, beliau membawa 10.000 pasukan. Nah, konyolnya memang kalau kita lihat di sini orang-orang Kristen dan Yahudi atau yang berbahasa Indonesia itu mengartikan selaksa, kemudian ada beribu laksa dan sebagainya. Padahal harusnya artinya mervafa itu adalah 10.000 gitu. Ini sengaja sepertinya diberikan selaksa dan sebagainya supaya kacau kata mervafa. Padahal kata mervafa ini tidak bisa tidak, dia adalah menunjuk angka 10.000. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi itu hikumam takim behulu mahmadim zedodi wa zirai benut Yerusalem ini adalah merujuk pada beberapa kelompok yang kemudian disebut dengan Muhammad. Nah, siapakah itu? Kalau dirujukkan kepada hadis-hadis Ahlus Sunnah yang tidak merujuk kepada kelompok manusia yang ditunjuk oleh Allah, maka agak kesulitan Muhammadim ini, karena ini adalah dalam bentuk jamak, gitu kan? Nah, saya ingat satu hadis, saya belum mencari sumbernya dari mana ya. Dia bilang nanti dunia ini tidak akan kiamat sebelum kedatangan kelompok ini. Kelompok itu awaluhu Muhammad, jadi nama pertamanya adalah Muhammad, wa awsatuhu Muhammad, dan pertengahannya adalah Muhammad, wa akhiruhu Muhammad. Awalnya adalah Muhammad bin Abdullah, wa awsatuhu Muhammad al-Bagir, kemudian wa akhiruhu Muhammad al-Mahdi ajalallahu farjahum syarif. Jadi kalau kita kontekskan dengan itu sudah sangat jelas bahwa tadi itu ayat yang ini, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardha yarithuha ibadiyas salihun, ya. Dan apakah hanya Sulaiman saja yang kemudian menjustifikasi atau menyebutkan bahwasanya Mahmadim, kelompok yang disebut dengan Muhammad ini, kelompok atau komunitas Muhammad ini, apakah cuma Sulaiman saja? Ternyata nanti kalau kita lihat di ayat Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran sebelum ke sini ya. Ke sini saja dulu. Jadi tampaknya kalau kita kembalikan ke Nusantara, kita akan melihat bahwasanya orang Nusantara mempunyai tumpeng ya. Ini adalah tumpeng. Tumpeng ini itu sama sekali bahlul sekali tuh kalau orang Wahabi menyebut ini adalah dari Hindu. Hindu tidak punya tradisi tumpeng ini. Yang punya tradisi tumpeng ini adalah orang-orang agama Kapitayan. Nah, ini kalau kita rekonstruksi dengan pendekatan Mula Sadra, kita akan menemukan bahwa yang bagian atas ini nomor 1 ini adalah perjalanan menuju kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua di atas ini adalah perjalanan di dalam Allah bersama Allah, gitu ya. Kemudian perjalanan turun ini adalah perjalanan
menuju masyarakat bersama Allah. Kemudian perjalanan keempat adalah perjalanan di dalam masyarakat itu bersama Allah. Jadi konsep-konsep ilahiyah itu dipakai untuk memakmurkan bumi, sebagaimana disebutkan oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu adalah orang yang sudah selesai menjalani perjalanan spiritual. Harusnya ini menjadi konsep concern dari menjadi perhatian bagi para pemilih gitu ya. Kalau kita tidak menemukan pemilih yang sudah melakukan perjalanan 4, kita tidak perlu memilih. Harusnya seperti itu. Nah, oke. Kemudian kenapa orang Kapitayan ini spesial ya? Orang Nusantara ini spesial. Karena Al-Qur'an menyebut tanaman di Nusantara ini disebut oleh Al-Qur'an, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kata kafur ini adalah kayu kamfer, yang bahasa Latinnya ini yang saya sebutkan, Driobalanops campora. Dari campora ini dari kata kamper, atau dalam bahasa Arab kafur. Oke, mungkin yang concern terhadap makna batin Al-Qur'an dan sebagainya, bisa jadi kafuro ini bukan sesuatu yang disebut tanaman ini. Tetapi kalau kita lihat teksnya, bahwa kafur ini misalnya di hadis disebutkan bahwa kayu kamfer ini harus menjadi bagian untuk memandikan mayat. Gitu. Artinya apa? Rasulullah SAW sudah mengenal kayu kafur ini. Dan kayu kafur ini dari mana? Dari Nusantara. Dan menariknya, minuman para abror tadi itu adalah mahmadim itu ya, nanti kita jelaskan. Minumannya adalah kafur. Jadi bisa kita tarik kesimpulan sedikit bahwa kayu kafur ini mempunyai peran spiritualitas untuk supaya orang itu bisa melakukan perjalanan spiritual, sehingga kemudian terbentuklah melewati 4 perjalanan itu yang seperti dikonsepkan oleh Mullah Sadra. Dan al-abror ini adalah aimatul maksumin. Kenapa seperti itu? Pertama, ulil albab itu doanya adalah minta diwafatkan untuk bersama dengan al-abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini adalah doanya ulil albab, dan kita ketahui bahwa ulil albab itu tidak ada sejumput pun dalam kehidupannya tidak berzikir kepada Allah, tidak berpikir dan berzikir kepada Allah. Karena kita lihat ayat sebelumnya ini akan menyebutkan bahwasanya ulul albab itu adalah orang yang yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa ternyata Nabi Ibrahim juga minta digabungkan menjadi bagian dari as-salihin tadi, sadiqin atau salihun tadi itu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Menariknya beliau ini Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Dan beliau minta untuk dijadikan as-salih wal hikmi bis-salihin, digabungkan bersama orang soleh yang sebelumnya didahului dengan al-hukmah. Artinya apa? Orang tidak pernah bisa bergabung dengan as-salihun sebelum dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tepatlah Pancasila di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi orang yang sudah mendapatkan hikmat ini bisa bergabung dengan as-salihun, dan as-salihun itulah yang akan bisa memakmurkan negeri, karena mereka yang diberikan waris, diberikan hak oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Ketika orang itu diberikan hak untuk mengelola, pasti dia mempunyai pengetahuan al-hikmah tentang apa saja yang ada di dalam bumi ini. Orang akan bisa mengatur bumi ini dengan bagus, bisa mengelola bumi ini dengan bagus, atau bisa memperindah bumi ini dengan bagus kalau dia mempunyai ilmunya. Gitu ya. Dan siapa yang punya ilmunya itu adalah as-salihun. Buktinya apa? Nabi Ibrahim saja, seorang nabi, masih meminta al-hikmah untuk menjadi persyaratan digabungkan menjadi as-salihun. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, dan bukan hanya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Yusuf juga begitu. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-hadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kembali wa alhiqni bis salihin. Kalau dalam kepangkatan di universitas itu ada namanya lektor kepala dan guru besar.
Tidak mungkin guru besar ngomong, ya Allah jadikan saya lektor. Gitu. Itu kan turun jabatan fungsionalnya. Gitu ya. Tetapi seorang lektor atau lektor kepala pasti berdoa, ya Allah jadikan saya guru besar. Gitu kan. Nah guru besar ini adalah as-salihun. Nabi Allah Yusuf, Nabi Ibrahim, ulil albab, semua minta digabungkan bersama atau diregistrasi menjadi bagian dari gerakan as-salihun. Gitu kan. Dan kita tahu bahwasanya Nabi dalam surat ini ya Nabi Yusuf untuk diikatkan atau digabungkan menjadi as-salihun seolah-olah beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah memberikan saya al-mulk, kerajaan, dan Engkau sudah memberikan saya ilmu tentang ta'wil sebagaimana Ibrahim tadi, Rabbi habli hukman, gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf memuji Allah, Fatirus samawati wal ardh, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah engkau pelindungku di dunia ini dan akhirat. Kemudian setelah itu beliau minta tawafani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Artinya apa? Menjadi as-salihun ini penuh dengan tantangan. Oleh karenanya si Nabi Allah Yusuf minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut, ya Allah engkau waliku, engkau pelindungku, gitu ya. Karena berat memang orang untuk melakukan pemanfaatan lingkungan ini sesuai dengan peruntukannya, itu sangat berat. Karena yang akan kita hadapi itu adalah komprador kapitalisme, gitu ya. Ada teman saya sekarang ini ada di Walhi dan dia lagi meneliti tentang pencemaran krom yang ada di sungai. Dan kemudian informannya justru diancam oleh polisi. Nah, makanya kita bisa langsung terbuka kesadaran kita kenapa Nabi Allah Yusuf sebelum digabungkan berdoa untuk digabungkan as-salihun, sebelumnya didahului dengan anta waliyyi, menyebut Allah sebagai pelindung, karena berat untuk digabungkan menjadi as-salihun. Demikian juga kalau kita baca suratul Fatihah misalnya, kita tahu di situ ada satu doa yang merupakan inti dari semua doa, dan doa-doa yang lain sebenarnya adalah derivat dari doa itu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu adalah intinya doa. Doa-doa yang lain itu adalah derivatnya, gitu. Karena untuk apa misalnya kita menjadi penghuni surga kalau kemudian kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak berjalan pada jalan yang lurus. Untuk apa kita sehat kalau kemudian kita tidak berada pada jalan yang lurus? Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim itu kita lihat didahului oleh pujian-pujian dulu kepada Allah. Kita sebutkan Allah aspek jamaliyah dan jalaliyahnya juga sekaligus, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru kemudian kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Iyyaka na'bud, ya Allah saya ini adalah hambamu, menyembahmu. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim ini kalau kita hubungkan dengan surat Al-Hijr ayat 41, qala hadza siratun alayya mustaqim, dengan bacaan versi Imam Ya'qub yaitu qala hadza siratun ali al-mustaqim. Ini adalah jalannya Ali, ini adalah jalannya Ali yang mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, mustaqim ini adalah jalannya Ali, yaitu siapa? Alladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan nikmat itu modelnya seperti apa? Kalau kita tidak mempunyai, kalau itu dipakai versi bacaan yang seperti saat sekarang ini, kita masih akan mengawang-awang, gitu ya. Karena alayya, jalannya Tuhan. Ya Allah, jalanmu itu seperti apa di dunia ini? Tapi kalau kita baca dengan versi Imam Ya'qub, qala hadza siratun ali, maka itu akan sudah jelas bahwa itu adalah jalannya Ali. Gitu. Jalan yang orang yang mendapatkan nikmat itu adalah jalannya seperti apa? Seperti Ali, gitu. Dan itu nanti akan berkaitan dengan hadis, akan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Oke, terakhir ini seperti Ustaz Rusli tadi, saya mengabarkan tentang badi ini karena ini menarik. Di surat Al-Hadid ini disebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qisti wa anzalna al-hadid. Jadi diturunkannya al-hadid, besi di bumi ini itu mirip dengan
Atau bahkan sama kalau kita lihat kata anzalnanya dengan Alkitab, gitu. Wa anzalna, karena penurunannya secara sekaligus ya. Kata anzalna ini menunjukkan sekaligus. Nanti kalau tanzil itu ya, yang berangsur-angsur. Jadi al-hadid ini diturunkan bumi. Jadi al-hadid ini bukan penghuni bumi. Al-hadid atau besi ini bukan penghuni bumi, tapi dia adalah sesuatu yang dari atas, yang oleh karenanya diturunkan oleh Allah secara sekaligus ke bumi. Nah, ini menarik konsep pusakanya orang Nusantara. Itu kalau kita lihat di sini ada, kalau dalam bahasa Bugis ini namanya panghulu. Ya. Panghulu ini bisa disebut sebenarnya juga pemimpin. Kemudian yang ini adalah bilah besi. Gitu ya. Ini disebut dengan basi. Ini juga mewakili sebenarnya dunia atas. Di Bugis itu ada dua konsep, dunia atas dan dunia bawah. Gitu ya. Nah, dunia bawahnya mana? Dunia bawah itu adalah warangka ini, atau banuah kalau dalam bahasa Bugisnya ya. Jadi kalau besi ini tanpa diikat dengan penghulu, dia akan bisa membahayakan banyak hal gitu ya, karena dia liar gitu. Tapi ketika dia diikat oleh penghulu, dia akan terarahkan. Tetapi ketika dia masih di luar banuanya, di luar warangkanya, dia masih memungkinkan untuk melakukan perbuatan jahat. Akan tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam warangkanya itu, dia selesailah perjalanan 4 tadi itu. Dari menuju kepada Allah, kemudian berjalan di atas bersama Allah, kemudian turun, kemudian berjalan ke masyarakat. Jadi badik atau pusaka yang sudah dimasukkan ke banuanya itu adalah menunjukkan bahwa orang yang memilikinya itu sudah seharusnya mengalami 4 perjalanan tadi. Dia dari jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang tenang, yang kemudian dia bisa mengelola lingkungan ini, bahkan kemudian dia bisa memperindah lingkungan yang sudah dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena proses perjalanan manusia itu bukan semakin menghancurkan alam semesta ini, tetapi justru kemudian proses perjalanan manusia itu adalah mengantarkan semua hal ini pada proses kesempurnaannya, dan keindahan itu adalah salah satu bentuk kesempurnaannya. Jadi kesimpulannya adalah dengan puasa yang mengikuti ajaran al-abrar, ajaran nubuah yang tidak berlebihan, yang tidak boros dan sebagainya, itu adalah modal besar bagi kita untuk bisa memperbaiki atau memanage atau memanfaatkan lingkungan ini sebagaimana yang Allah inginkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya kepada Ustadz kita Profesor Dr. Isyur Husnul Yakin MSc. Pembahasannya luar biasa pada malam hari ini. 4 pojok mata angin. Mulai daripada kajian-kajian Al-Quran, terus kajian lingkungan, terus kemudian kajian Nusantara, dan juga kajian tradisi masyarakat kita. Luar biasa. Kita berharap dan berdoa semoga beliau panjang umur, kesehatan diberikan kepadanya, dan suatu saat berjumpa lagi dengan kita. Jemaah sekalian, bagi yang sudah siap dengan pertanyaan, kita persilakan. Tetapi sebelum yang lain siap dengan pertanyaannya, kita mulai dari yang awal-awal mencatat pertanyaan dulu tadinya. Aku sudah bisa lihat itu di chat ada pertanyaan dari Max. Kalau tidak ada, mungkin host bisa tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan tentang puasa yang melahirkan inflasi. Ya, silakan Pak Husnul Yakin. Ini ada pertanyaan di chat. Oke, saya baca satu-satu, Ustaz. Dan saya coba untuk menjawabnya. Nanti kalau tidak bisa, ada Ustaz Rusli yang membantu saya. Oke, jika puasa adalah menahan diri, lalu mengapa setiap bulan puasa terjadi inflasi, terutama kenaikan harga barang, kebutuhan pokok? Bukankah seharusnya secara ekonomi
ketika menahan diri maka artinya permintaan akan turun, dan ketika permintaan turun maka akan dapat menyebabkan turunnya harga. Iya. Jadi saya kira memang kebiasaan puasa kita adalah kebiasaan puasa yang hedonis, ya, yang tidak sesuai seperti dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan begini, ketika kamu puasa, anggap dirimu itu adalah seorang yang sakit. Gitu. Orang sakit itu kan tidak enak makan apa saja, gitu ya. Dikasih buah-buahan tidak enak, dikasih minuman yang bagus-bagus juga tidak suka, mau makan juga rasanya mau muntah dan sebagainya. Nah, kata Rasulullah, posisikan dirimu seperti itu. Nah, kalau jiwa kita sudah bisa memosisikan seperti itu, maka puasa itu bukan mengalihkan jam makan, gitu ya. Yang ini puasa yang bisa menimbulkan inflasi, itu saya kira kenaikan harga dan sebagainya, itu adalah puasa yang cuma mengalihkan jam makan saja. Rasul menyebut bahwa orang yang seperti ini adalah mendapatkan puasa dengan mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan hikmah perjalanan spiritualnya tadi itu puasa. Padahal harusnya puasa itu tadi justru menjadi bagian terpenting dari perjalanan spiritual tadi, sehingga kemudian kita terakhir dari puasa itu atau setiap kali kita buka puasa itu kan disebut mengalami kemenangan. Yang dimaksud dengan kemenangan itu adalah ketika kita menyadari bahwasanya ruhani kita ini lebih dominan perannya dibandingkan jasadnya dalam kehidupan sehari-hari ini maupun nanti kehidupan di akhirat kelak. Nah, tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Makanya kemudian kita amati sebenarnya ritus-ritus keagamaan itu justru kemudian dikapitalisasi, gitu ya. Ramadan juga itu yang diuntungkan bukan kaum muslimin sebenarnya, yang diuntungkan adalah pedagang. Ramadannya sangat berhura-hura, lebarannya lebih-lebih lagi, begitu ya. Dan itu tidak hanya di Islam ya, kalau kita lihat amati di Kristen, saya pernah hidup di Denmark dan di Berlin, itu memang hari Natal itu 1 bulan full atau bahkan November itu pasar itu sudah dihiasi dengan ornamen Natal. Jadi yang namanya Natal itu tidak ada religiositasnya sama sekali, gitu ya. Itu cuma kehidupan yang menguntungkan para kapitalis, yang menguntungkan para pedagang. Jadi tidak menguntungkan sekali pada bagi umat yang beragama. Nah, itulah kenapa kemudian puasa itu menjadi menyebabkan kenaikan harga. Saya kira seperti itu, Pak, jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita persilakan yang mau bertanya langsung. Biasanya Pak Nur biasanya pertama kali. Fadal, atau siapa saja, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Wassalamu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah kita Isra di bulan Rajab Sya'ban lalu masuk bulan Ramadan agar kita secara rohani mampu mi'raj ke malam Lailatul Qadar ni, maka beri pencerahan bagi kami Ustaz, sisi makna batin, kupasan hakikat puasa tu siapa sebenarnya yang kita tak kenal selama ni, sehingga gara-gara puasa tu sendiri dihadirkan environment Allah menjemput kita khas ke santapan majlis makan besar di Baitul Ma'mur pada malam Qadar tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Apa Ustaz Rusli bisa menjelaskan barangkali Ustaz, karena Antum menjawab itu tadi pertanyaan Pak Nur berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menciptakan environment sehingga kemudian kita bisa diangkat? Karena di situ kan diturunkan tanazzalul malaikat war ruh. Iya. Oke, saya jawab sebisanya saja Pak Nur ya. Mohon maaf kalau tidak. Itu tadi yang bertanya Pak Nur dari Singapura. Iya Pak Nur. Terima kasih Pak Nur pertanyaannya. Saya kira Lailatul Qadar itu tidak terlepas dari apa yang saya bicarakan tadi, karena
di Lailatul Qadar itu terjadi pencerahan secara spiritual sebenarnya kepada orang yang sudah dinubuatkan menjadi pemimpin zamannya pada waktu itu ya. Kalau dulu di para anbiya ya mungkin anbiya, tapi di para Rasulullah SAW itu adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi setelah itu kan masih ada terus ya bulan puasa, dan kemudian masih ada terus Lailatul Qadar. Jadi pada Lailatul Qadar itu terjadi pencerahan kepada imam pada zamannya, atau yang saya sebut tadi Mahmadim tadi itu ya, kelompok Muhammad tadi itu, karena beliau inilah nantinya akan mengatur alam semesta sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu nanti akan bermanfaat kepada orang-orang juga yang menjalankan puasanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasanya itu tidak sekedar memindahkan jam makan ya dari siang ke malam, tetapi justru kemudian jam malam itu dipenuhi dengan zikir, kemudian jam siangnya dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas ruhania juga gitu ya. Nah, kalau biasanya beberapa ulama itu menyebutkan orang akan berhasil dengan puasa Ramadannya dengan bagus kalau dia mengawalinya dari Rajab dan Sya'ban gitu ya. Persiapannya juga bukan sekedar puasa memindahkan lagi, tapi memang dia melakukan perjalanan spiritual, siap-siap untuk menyongsong Ramadan ini sejak Rajab, kemudian Sya'ban, dan kemudian masuk ke Ramadan. Nah, di Ramadan nanti itu dia akan mendapatkan pencerahan spiritual gitu. Nah, menarik ini dari Imam Khomeini gitu ya. Imam Khomeini kemudian menjadikan Jumat terakhir Ramadan itu sebagai pembelaan kepada kaum tertindas, yaitu Palestina gitu ya. Ini menarik karena apa? Imam Khomeini ingin, kalau menurut tafsiran saya, Imam Khomeini ingin mengabsen mana ini orang yang sudah katanya mengklaim mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Datanglah di Jumat terakhir Ramadan untuk sama-sama meneriakkan mampus Amerika, mampus Israel gitu ya. Untuk sama-sama seperti itu, karena kekuatan teriakan orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu luar biasa gitu kan. Jangankan cuma Israel yang sewilayah Tangerang gitu ya, Aras itu pun bergetar kalau ada yang mengucapkan kalau ada orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar kemudian dia berdoa mampus Amerika, mampus Israel gitu. Nah, ini cara cerdas dari Imam Khomeini saya kira untuk menghimpun kekuatan orang yang sudah mendapatkan pencerahan spiritual di saat Lailatul Qadar, yang mana orang ini sudah mengawalinya minar Rajab ila Sya'ban wa ila Ramadan, kemudian meneriakkan perlawanan yang serius terhadap para kapitalisme itu. Karena sebenarnya yang merusak Rajab, yang merusak Sya'ban kita, dan yang merusak Ramadan kita itu adalah Amerika dan Zionis. Itu semua yang merusak. Karena seperti saya sebutkan tadi itu, kapitalisme lah yang kemudian diuntungkan pada saat perayaan pada saat Ramadan kemudian terjadi inflasi. Kenaikan harga itu kan menguntungkan para kapitalis gitu ya. Peningkatan jumlah permintaan dan kemudian rute perjalanan itu sangat membludak di saat Idul Fitri, itu kan gara-gara kapitalis gitu ya. Nah, kalau manusia-manusia yang sudah dididik di madrasah Rajab, di madrasah Sya'ban, kemudian juga di madrasah Ramadan, dan kemudian dia memperoleh percikan berkah dari sahibul asri wal zaman pada saat di Lailatul Qadar, ini akan ampuh sekali dipakai untuk melakukan perlawanan, Pak. Gitu. Jadi itu dari sedikit menyimpang, kesimpulannya adalah mereka yang mendapatkan nikmat di Lailatul Qadar itu adalah orang yang melakukan puasa dengan benar sejak awal Ramadan, dengan puasa seperti yang saya sebutkan tadi, yang tidak berlebihan, tidak boros, dan justru pada saat puasa memang dia bisa men-saving beberapa hal, kemudian beberapa akumulasi modal, dan modal ini dipakai untuk menggerakkan gerakan sosial, dan ujung dari gerakan sosial itu adalah
melakukan perlawanan terhadap Zionis dan Amerika yang kemudian itu adalah simbol dari iblis menurut Imam Khomeini. Demikian Pak Nur, mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan bagus. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan, tak boleh satu soalan lagi? Oke, boleh. Silakan. Afwan. Bila kita sebagai insan biologis hirup O2 kita tadi, maka oksigen tadi memproseskan keperluan untuk menghidupkan kita dengan mengeluarkan bahan dioksida CO2 itu tadi. Maka kembali kepada topik Ustaz kupaskan tentang bahan-bahan sisa yang teramat banyak di Indonesia dan di dunia ni. Apakah kita boleh copy secara biologis tadi enzim berbentuk mikroorganisma ciptaan kita sendiri di laboratori untuk memusnahkan sisa-sisa tadi, Ustaz. Dan mudah-mudahan ini Ustaz boleh merohanikan juga dalam bentuk bukan saja duniawi tadi, non materi. Barakallahu fiik. Afwan, Ustaz. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau Islam memandangnya bahwa organisme itu tidak sekedar dia mempunyai materi gitu ya, tetapi dia juga punya rohani gitu. Indikasinya apa? Kita pernah baca sejarah tentang Karbala pada saat Abu Fadl Abbas berada di Sungai Furat bersama dengan kudanya Zuljannah. Zuljannah ini tidak mau minum, gitu kan? Dan kemudian itu menjadi pengingat bagi Abu Fadl Abbas, ya, bahwa saya juga harusnya tidak minum, gitu, karena kuda ini ingat kepada Imam Husain dan keluarga Imam Husain, gitu ya. Kalau kemudian kuda satu organisme tidak mempunyai aspek rohani, maka kuda ini haus kan, sudah beberapa hari tidak minum, kemudian ada air pasti dia pasti minum. Kalau tidak ada halangan, tidak ada yang mengatur secara rohani gitu. Tetapi karena dia ada yang mengatur secara rohani di dalam diri kuda itu, akhirnya kuda itu menahan minumannya. Dan sebenarnya penelitian biologis tentang kuda tentang organisme seperti itu sebenarnya banyak ya, kalau yang saya temukan di beberapa manuskrip gitu ya. Nah, sehingga kemudian lingkungan ini supaya tidak terpakai secara boros harus dipahami dengan paradigma ekologi transenden tadi, Pak. Bahwa pertama mereka ini mempunyai kehidupan rohani juga, maksudnya makhluk-makhluk yang lainnya ini. Kemudian kita juga mempunyai kehidupan rohani. Kemudian ada yang memimpin, gitu ya. Dan kita mesti patuh kepada kepemimpinan itu supaya kemudian alam semesta ini bisa di-manage dengan bagus. Nah, sebenarnya sampai hari ini itu sudah banyak teknologi pengolahan lingkungan, gitu ya. Misalnya tadi saya sebutkan di Stockholm ya, di Swedia, bukan di Gothenburg tapi Stockholm itu orang menggunakan sampah sebagai energi. Itu sudah banyak sekali gitu. Saya kira mungkin juga di Malaysia banyak ilmuwan yang sudah menemukan alat-alat sederhana itu. Di UI itu ada beberapa dosen yang menciptakan alat untuk mengubah sampah tadi menjadi energi, jadi menjadi biogas. Kemudian sisa sampahnya tadi itu menjadi kompos. Nah, ini kalau komposnya dijadikan kemudian media tanam bagi misalnya cacing tanah, maka dia akan diperkaya di enrichment oleh cacing tanah. Kompos yang sudah di enrichment oleh cacing tanah ini menjadi kompos plus, dia akan lebih subur dibandingkan kompos itu sendiri. Nah, teknologi yang seperti itu sebenarnya sederhana, tapi persoalannya adalah pada goodwill, keinginan baik dari pemangku kekuasaan ini. Karena pemangku kekuasaan ini tidak mempunyai kesadaran transcendental ekologi, gitu ya. Dia puasa tidak sebagaimana puasa yang
dianjurkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya hidupnya adalah hedon, gitu kan? Dia lebih senang kemudian membeli Rubicon daripada kemudian dia menyelesaikan persoalan lingkungan. Dana-dana itu kemudian diambil, dikorupsi dan sebagainya, seharusnya untuk melakukan penghijauan misalnya, atau untuk membangun prasarana seperti yang saya sebutkan tadi, pengolahan sampah, sederhananya pengolahan sampah saja seperti itu tidak dia lakukan, gitu kan? Dan kemudian dia mengklaim kami ini adalah orang-orang yang membangun, gitu, seperti di sini oleh Al-Quran tadi, ketika dilarang melakukan kerusakan, dibilang kami ini bukan melakukan kerusakan, kami, padahal jelas-jelas dia sudah melakukan kerusakan. Nah, persoalannya adalah masyarakat ini tidak mempunyai kesadaran bahwa kita ini sedang dipimpin oleh orang-orang yang merusak, gitu kan? Sehingga kemudian pemilu ya pemilihan umum itu kita memilih saja. Karena katanya kita berpartisipasi pada pesta demokrasi. Itu bukan pesta demokrasi rakyat, itu pestanya mereka, gitu. Rakyat kan tetap terpinggirkan dengan berbagai kerusakan lingkungannya, gitu kan. Nah, begitu Pak jawaban saya. Jadi kalau Ramadan itu bisa dilakukan dengan bagus, maka semangat Ramadan itu akan bisa menyelesaikan problem-problem lingkungan. Karena ternyata problem lingkungan itu berakar pada problem kejiwaan, gitu. Nah, kejiwaan itu bisa disempurnakan, bisa diperhalus, bisa ditingkatkan makom spiritualnya dengan proses puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya yang seperti diajarkan oleh para nabi, begitu Pak. Satu lagi di chat dari Pak Burhan. Dari Pak Burhan, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ibadah puasa suatu ibadah yang paling sakral yang bisa membawa manusia keluar dari sisi materi ke alam non-materi? Dan apakah ibadah puasa ini juga menambahkan lagi kesadaran bahwa dia, manusia, adalah sebuah eksistensi yang rendah dan menjadi pintu masuk ke dalam alam eksistensi yang tinggi? Saya kira iya ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, semua hal yang disyariatkan oleh Islam, misalnya syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan jihad, semuanya itu adalah cara Allah untuk memisahkan kita dari keterikatannya dengan materi, gitu ya. Puasa sudah sangat jelas sekali itu. Kalau antum bisa puasa secara total, misalnya kalau yang dalam tradisi Nusantara itu disebut dengan pati geni, itu antum akan mengalami spiritual disclosure, gitu ya, pencerahan spiritual, gitu. Saya dulu pernah mengalami itu sedikit, tapi saya kira itu juga bukan pencerahan spiritual yang sesungguhnya. Masih, kata orang Makassar itu masih racik-racik, nah masih perserpian yang sedikit sekali. Puasa itu sudah sangat jelas itu. Kalau antum kelaparan itu akan bisa mengalami keterbukaan hijab lah, gitu ya. Gitu. Terus apakah dia menambahkan lagi kesadaran? Iya, saya kira seperti itu. Karena dengan puasa itu kemudian kita yakin bahwasanya ruhani kita, atau yakin yang saya maksud itu adalah mengalami sebuah pengalaman, gitu ya. Mengalami sebuah pengalaman bahwa jiwa kita ini sebenarnya tidak terikat dengan materi. Buktinya apa? Kita tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, itu tidak juga mati, gitu kan? Padahal awalnya sebelum puasa itu kita menganggap bahwa kalau kita tidak makan, badan kita lemes dan sebagainya, gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, di orang-orang yang pegiat meditasi itu, dia mempunyai cara itu. Itu di telinga kita kan ada apa ya? Saya tidak bisa gambarkan di sini, dan saya tidak bisa dilihat. Ada sesuatu yang disentuh di telinga. Kalau kita lapar, kita sentuh di telinga kita itu kemudian rasa lapar itu bisa sedikit hilang, gitu. Nah, tapi kalau cara yang juga efektif dulu yang saya lakukan, kalau saya lapar itu saya ikat perut saya dengan kain, gitu kan? Itu tidak lapar itu pasti, karena tertekan perut, gitu kan? Jadi nanti kalau puasa mengalami sangat kelaparan, jangan berbuka, ikat saja itu perut, gitu. Nah, nanti kalau pada saat setelah kita lewati itu rasa lapar, itu sudah tidak akan lapar lagi, gitu. Karena enzim di dalam tubuh kita itu bekerja. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau kita niat, itu sebenarnya enzim kita, niat puasa itu enzim sudah langsung bekerja itu.
karena niat itu luar biasa, jangan dientengkan itu niat. Niat itu mempunyai efek yang luar biasa. Pada saat kita niat puasa, itu enzim untuk mengatasi lapar itu bekerja, dan dia akan menjaga sustainabilitas dari perasaan tidak lapar, gitu. Nah, dengan niat itu nanti kita akan tidak mengalami kelaparan yang terlampau serius lah. Nah, kalau itu 1-2 hari kita lewati, apalagi kalau sudah kita biasa mulai dari Rajab, Sya'ban, wah itu luar biasa sekali. Itu Ramadan seperti biasa-biasa saja, seperti hari-hari biasa, gitu. Bahkan bagus lagi kalau puasa sampai 1 tahun, gitu ya. Oke, saya kira seperti itu, Pak Ber. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sampai pada akhir pertemuan kita karena waktu kita sudah lewat. Insya Allah pertanyaannya nanti lain kali lagi dijawab. Karena tadi sudah dijawab sebagian juga. Nah, jemaah sekalian, karena waktu kita sudah lewat ini 11 menit, apalagi di Makassar ini dan Singapura sudah lebih jam 10. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, dan kita menyampaikan terima kasih banyak juga secara khusus kepada narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc, dan juga kepada Ustazuna Safi Saleh dari Singapura yang bacakan tadi Al-Quran. Semoga keduanya Allah SWT selalu jagakan lahir dan batin, diangkat derajatnya dan digabungkan bersama dengan orang saleh sebagaimana tadi doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Husnul Yakin yang telah hadir. Semoga antum berkenan di hari-hari yang lain untuk diundang lagi untuk berbicara dengan 4 mata angin, ya. Dan juga kita berharap semoga Ramadan kita nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai di sini. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.